Salam sejahtera, salam kesatuan buat semuanya. Kami dari band Yapis Official yang selalu menyuguhkan video-video mengupdate berita-berita terbaru untuk kita bisa mengetahui informasi-informasi yang terjadi di negeri kita ini. Baru saja kita menyaksikan bagaimana perjalanan maraton dari sidang pengadilan kasus pembunuhan berencana terhadap korban Brigadir Joshua yang sebagai ajudan dari mantan Kadif Propam Polri, yang akhirnya selesai dengan vonis majelis hakim, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan majelis hakim memutuskan kepada terdakwa masing-masing, kepada terdakwa utama yaitu FS selama penjara pidana mati karena terbukti pembunuhan berencana dengan pasal 340 ya. Kemudian istrinya PC dengan vonis hukuman penjara selama 20 tahun, dan juga ART-nya Kuatmaruf dengan hukuman penjara 15 tahun, dan ajudan yaitu RR dengan penjara 13 tahun, dan tersangka yang akhirnya memutuskan untuk merubah skenario yang tadinya skenario yang palsu, akhirnya dia memberanikan diri untuk menjadi justice kolaborator ya, yaitu terdakwa yang bisa menjadi saksi untuk membuka semua kejadian yang sebenarnya. Akhirnya dia memutuskan untuk berlindung dan dilindungi oleh LPSK. Nah, selama pengadilan dia berusaha untuk jujur, bahkan dia minta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir Joshua. Kemudian dia berjanji kepada orang tuanya, dan dia juga berjanji kepada di hadapan Tuhan bahwa dia akan bersaksi dengan benar untuk mengungkapkan semua yang diketahuinya tentang peristiwa yang terjadi. Maka dengan pertimbangan atas kejujurannya itu, dan juga karena doanya kepada Tuhan diterima, akhirnya walaupun dalam beberapa minggu yang lalu tuntutan jaksa kepada dia, jaksa penuntut umum, harus 12 tahun penjara, tetapi akhirnya pada kemarin itu dia divonis oleh hakim, keputusan majelis hakim memutuskan dia mendapat keringanan menjadi 1 tahun 6 bulan, dipotong masa tahanan selama pengadilan berlangsung, dan dia sangat bergembira. Jadi akhirnya orang tua daripada almarhum juga menerima bahwa memang itu juga yang mereka harapkan, bahwa ketika mereka meminta supaya Barada Richard Eliezer supaya sejujur-jujurnya, dan itu dilaksanakan oleh Barada Richard Eliezer dengan baik dan tidak ada bohong. Dia berusaha untuk mengingat kembali peristiwa yang sebenarnya, dan dia berusaha untuk dengan keberanian, karena sebenarnya dia itu adalah pangkat terendah di dalam kepolisian, dan dia dari satuan brimob yang selalu melakukan apa yang disuruh oleh atasan. Tetapi di pengadilan, dengan kekuatan ataupun dukungan dari kuasa hukumnya, orang tuanya, masyarakat banyak yang mendukung dia untuk berkata jujur, maka diputuskan dia
mau menjadi justice kolaborator, yaitu terdakwa yang merangkap saksi untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya. Hal yang tidak disangka oleh pelaku utama, baik itu FS dan PC dan semua pelaku utama itu tidak menyangka sama sekali. Akhirnya dia buka semua cerita yang sebenarnya, dan akhirnya dia menangis terharu ketika majelis hakim memutuskan dia hanya dikenakan hukuman atas perbuatannya melakukan penembakan karena perintah atasan selama 1 tahun 6 bulan. Dan dia bersyukur kepada Tuhan karena doanya juga terjawab. Jadi banyak orang juga yang mendukung dia untuk hal ini, karena memang jarang orang seperti ini kita temukan, dan dia berani untuk mengungkapkan kebenaran walaupun yang dihadapinya itu bukan orang biasa, tetapi dia demi sahabatnya yang sebenarnya seniornya, yaitu almarhum Brigadir Joshua, demi orang tua Joshua, dan demi juga janjinya kepada Tuhan dan kepada orang tuanya, dia berani mengambil langkah untuk menanggung segala risiko kalau dia membuka sejelas-jelasnya peristiwa yang sebenarnya. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana perjalanan daripada Barada Richard Eliezer yang akhirnya mendapatkan hukuman yang diperingan, walaupun sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut dia 12 tahun penjara yang membuat dia hampir depresi, tetapi akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa ternyata sumber yang terbanyak yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum, kuasa hukum, baik juga hakim itu di pengadilan, hampir lebih banyak dari cerita ataupun pengakuan Barada Richard Eliezer. Jadi selain dari dia jujur, dia juga menjadi sumber daripada berita informasi kejadian sebenarnya, apa yang terjadi di Magelang, apa yang terjadi di rumah Saguling, dan apa yang terjadi di rumah 46, yaitu rumah dinas, yaitu rumah dinas FS. Nah, mari kita saksikan dan kita ambil hikmahnya bahwa kejujuran itu akhirnya tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Selamat menyaksikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Mari kita jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan tekan lonceng juga untuk mengikuti informasi ataupun berita-berita terbaru dari BNYFS Official Channel. Terima kasih buat semuanya. Selamat menyaksikan. Selama 1 tahun dan 6 bulan menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator, menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum, dan Alimin Sulabjono masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami, Hakim Ketua didampingi Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso selaku Hakim Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana Hukum dan Alimin Suljono masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saudara Aprisno SHMH dan Okta Aprianto SHMH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, terdakwa serta tim penasihat hukumnya.